Nah, di situ kita perlu melakukan cross-check lagi mengenai kebenaran data tersebut agar nantinya analisis kita tidak salah ya. Nah, di sini juga kita perlu melakukan integrasi antar dataset. Karena kalau kita menggabungkan data dari berbagai sumber yang itu memungkinkan format atau bahkan sistem koordinatnya itu berbeda-beda. Nah, di sini kita perlu seragamkan semuanya, misalnya ke dalam satu format yang sama, format data yang sama. Misalnya yang sering digunakan itu shapefile atau geodatabase. Kemudian juga kita perlu sesuaikan sistem koordinatnya apakah sudah sama agar nantinya overlay yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik ya, karena setiap layer data itu harus saling bertambalan. Nah, ketika sistem koordinatnya berbeda, yang mungkin itu bisa menggeser data tersebut, maka salah satu data bisa jadi tidak bertampalan dan itu akan sulit untuk dilakukan overlay. Sehingga di sini semuanya perlu diseragamkan. Untuk tahap selanjutnya di sini ada analisis, yaitu di sini kita melakukan dua tahapan pokok ya, yaitu overlay dan scoring untuk mengevaluasi lokasi terbaik berdasarkan kriteria, di mana overlay ini merupakan proses untuk menumpang susunkan beberapa layer ya satu sama lain untuk melihat bagaimana mereka saling berinteraksi, dan kemudian dari overlay itu kita bisa melakukan scoring berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yang untuk lebih detail mengenai teknisnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian di sini tahap terakhir yaitu output eh, adalah eh, visualisasi, di mana kita bisa memvisualisasikan hasil analisis spasial kita itu dalam berbagai bentuk ya. Misalnya dalam bentuk peta tematik biasa seperti heat map untuk menunjukkan konsentrasi data, kemudian misal peta coroplet untuk membedakan nilai antar wilayah berdasarkan warna, atau bahkan peta titik untuk menampilkan lokasi-lokasi yang penting. Selain itu juga kita bisa sajikan waktu itu dalam bentuk laporan data atau bahkan rekomendasi lokasi yang itu bisa ditambahkan justifikasi mengenai alasan pemilihan lokasi tersebut. Yang ini biasanya kalau untuk laporan misalnya ini untuk kepentingan dokumentasi resmi ya biasanya, karena dibutuhkan di dalam sebuah proses misalnya di perusahaan atau pemerintahan ya. Jadi dari hasil analisis itu perlu kita buat laporan juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dasar GIS dalam site selection. Sebenarnya ini sama ya, mengandung repetisi ya dari penjelasan sebelumnya. Jadi di sini saya singkat saja. Fungsi dasar JS yang pertama untuk integrasi data, yaitu dia menggabungkan data spasial dan non-spasial dari berbagai sumber untuk menyediakan dasar rasional dalam memilih lokasi terbaik. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan analisis spasial, yaitu evaluasi berdasarkan data yang telah tersedia tadi untuk mengidentifikasi lokasi potensial yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan kemudian dari hasil analisis ini kita visualisasikan melalui peta tematik yang informatif dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Eh, nah, setelah kita berbicara nih sedikit mengenai GIS itu sendiri, dari mulai definisi, fungsi, hingga alur kerja ya atau ilustrasi sistem kerja dari GIS itu sendiri, sekarang kita masuk ke dalam topik dasar ya dari materi pada pagi hari ini, yaitu mengapa lokasi sendiri itu penting dalam bisnis dan pelayanan publik. Yang pertama kita lihat dari sisi bisnis ya. Eh, karena faktanya lebih dari 50% bisnis gagal bukan karena produknya jelek atau marketingnya buruk, tetapi karena lokasi yang tidak tepat. Nah, di sini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, aksesibilitas ya, berhubungan dengan aksesibilitas. Di mana lokasi yang sulit dijangkau, entah itu karena jauh dari jalan utama, atau minim transportasi umum, atau bahkan sulit ditemukan di peta digital, itu otomatis akan membuat calon pelanggan malas untuk datang ke lokasi tersebut.
Kemudian yang kedua di sini kurangnya pelanggan potensial. Kalau kita membuka usaha di area dengan populasi kecil atau daya beli rendah, yang itu mungkin tidak sesuai dengan target market kita, maka seberapapun bagusnya produk kita akan sulit untuk berkembang. Dan yang ketiga di sini ada kompetisi yang tidak sehat, karena kalau di suatu wilayah sudah banyak bisnis serupa yang lebih dulu mapan, maka peluang untuk bertahan, apalagi mengungguli itu akan jauh lebih kecil. Nah, selain itu, menurut penelitian dari Hazer dan Render ini tahun 2021, mereka menyebutkan bahwa lokasi bahkan bisa menentukan hingga 50% dari biaya operasional sebuah bisnis. Artinya, kalau kita salah memilih lokasi, bukan cuma kehilangan pelanggan, tetapi kita juga harus menghadapi biaya sewa, logistik, ataupun distribusi yang lebih mahal. Dan di sini yang lebih menarik lagi dari studi Afnan et al. Tahun 2018, eh, keputusan lokasi itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Artinya, konsumen secara tidak sadar itu akan mempertimbangkan faktor lokasi sebelum memutuskan untuk membeli produk atau menggunakan suatu jasa. Misalnya saja, contoh sederhananya, ketika seseorang akan membeli suatu barang ya di minimarket, di mana di sekitar wilayah tersebut terdapat beberapa minimarket dengan produk dan harga yang sama, maka pelanggan akan cenderung datang ke lokasi yang lebih dekat dari eh, tempat tinggal mereka. Nah, kalau kita bergeser ke dalam konteks layanan publik, peran lokasi itu juga tetap sama krusialnya, karena lokasi yang tepat akan menentukan efisiensi distribusi layanan. Apakah layanan publik itu bisa menjangkau masyarakat secara merata. Kemudian juga dapat menentukan kemudahan akses masyarakat ya. Apakah termasuk kelompok rentan seperti lansia ataupun penyandang disabilitas itu bisa dengan mudah datang ke lokasi tersebut. Dan yang ketiga, peran lokasi adalah untuk optimalisasi sumber daya pemerintah supaya anggaran yang dikeluarkan nantinya untuk membangun atau mengoperasikan suatu layanan itu benar-benar tepat sasaran dan tidak terbuang percuma. Nah, disinilah peran JS itu menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko keputusan subjektif ya. Artinya keputusan memilih lokasi itu tidak lagi hanya berdasarkan opini, pengalaman pribadi, dan sebagainya, tetapi di sini keputusan itu didasarkan pada data spasial yang objektif. Nah, dalam bisnis itu sendiri terdapat beberapa faktor penentu ya. Lokasi itu dapat dikatakan strategis yang dalam slide ini terdapat beberapa faktor yang sebenarnya tidak hanya yang dicantumkan di sini, masih banyak lagi faktor-faktor penentu lokasi strategis. Tapi di sini mungkin saya akan menyampaikan yang umumnya sering digunakan untuk faktor penentu lokasi strategis itu sendiri. Yang pertama ada aksesibilitas, di mana lokasi itu harus mudah dijangkau oleh pelanggan atau pemasok atau bahkan karyawan itu sendiri. Kalau bisnis kita sulit ditemukan, jauh dari jalan utama atau tidak dilalui transportasi umum, maka otomatis potensi trafik pelanggan itu akan menurun. Nah, di sini aksesibilitas ini terdapat 3 poin utama ya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, seberapa dekat dengan jalan utama. Yang kedua, adakah transportasi umum? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi jalan itu sendiri menuju lokasi? Apakah macet atau rusak atau aman-aman saja? Dan ketiga faktor ini berkontribusi pada kemudahan dan kenyamanan akses yang akhirnya mempengaruhi performa bisnis atau layanan kita. Nah, yang berikutnya, faktor berikutnya ada target market ya. Kita harus memastikan bahwa lokasi yang kita pilih itu berada di dekat segmen pelanggan yang kita incar. Kalau misalnya target market kita adalah mahasiswa, maka bisnis atau layanan yang kita
rencanakan itu harus berada di sekitar kampus atau kos atau mungkin asrama mahasiswa. Dan kalau misalkan targetnya berasal dari masyarakat atau penduduk biasa ya di dalam rumah tangga, maka lokasi kawasan permukiman itu akan menjadi sebuah lokasi yang strategis, terutama permukiman yang padat penduduknya. Nah, untuk layanan publik juga target market itu berarti masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menganalisis demografi lokal. Misalnya, berapa sih usia rata-rata penduduk itu, kemudian apa tingkat pendidikan dan pendapatan mereka, kemudian apa kebutuhan spesifik masyarakat di sana agar nantinya layanan atau produk yang kita sediakan itu benar-benar relevan dengan kebutuhan orang-orang di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya ada kompetitor, di mana kita perlu menganalisis seberapa padat eh, pesaing yang terdapat di sekitar lokasi. Karena terlalu banyak pesaing di area yang sama bisa menyebabkan persaingan negatif, di mana seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika di suatu area sudah terdapat beberapa usaha atau bisnis atau layanan yang sama, yang sudah lebih dulu stabil dan berkembang, maka akan lebih sulit bagi kita untuk bisa bertahan, bahkan mengungguli eh, bisnis atau usaha atau layanan yang sudah ada tersebut. Yang selanjutnya, infrastruktur di sini meliputi ketersediaan listrik, air bersih, akses internet cepat, hingga transportasi pendukung untuk distribusi barang atau pergerakan orang itu sendiri. Kalau misal kita memilih lokasi di mana infrastruktur itu lemah atau sering bermasalah, maka operasional bisnis atau layanannya itu akan terganggu. Kemudian faktor selanjutnya ada ekonomi sekitar ya, yang meliputi daya beli dan kondisi ekonomi lokal. Kita juga harus mempertimbangkan apakah masyarakat sekitar lokasi itu punya cukup daya beli untuk membeli produk atau menggunakan layanan kita. Kalau memang eh, masyarakat sekitar itu memiliki daya beli yang rendah, maka bisnis high-end seperti butik mewah atau mungkin restoran premium atau layanan kesehatan swasta itu mungkin akan sulit berkembang. Nah, sebaliknya, jika kita menargetkan layanan dengan harga terjangkau, maka wilayah dengan daya menengah ke bawah justru dapat menjadi peluang besar. Sehingga kita perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dari sekitar lokasi tersebut juga. Dan yang terakhir ada peraturan, di mana sebelum memilih sebuah lokasi, kita harus memeriksa bahwa zonasi wilayah, apakah area tersebut diizinkan untuk jenis usaha yang kita jalankan. Kemudian juga izin usaha seperti mendirikan bangunan, izin lingkungan, atau izin usaha tertentu yang mungkin diperlukan. Karena kalau kita melanggar ketentuan zonasi atau lupa mengurus izin, maka itu bisa berujung pada sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan usaha. Sehingga selain dari eh, aspek lingkungan ataupun demografi, itu juga di sini faktor peraturan itu juga perlu untuk dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui faktor-faktor dasar ya yang umum digunakan untuk menentukan sebuah lokasi, di sini kita masuk ke tahapan analisis lokasi menggunakan GIS. Yang ini sebenarnya sama dengan ilustrasi sistem kerja GIS yang sebelumnya telah saya sebutkan, namun di sini mungkin kita lebih bahas kepada pendekatan untuk penerapannya di dalam bisnis dan layanan publik itu sendiri. Yang pertama, di sini ada tahap identifikasi data, di mana kita tidak bisa langsung ambil data, tetapi kita harus lebih dulu menentukan kriteria yang paling relevan dan sesuai dengan jenis ataupun
pelayanan publik yang akan kita kembangkan. Jadi yang pertama tentu saja kita harus menentukan tujuan